sen haten beline kapining ragana di ya diaston adi ada nengelang nanging tresnan beli sangat kapining adi dua adi di hati adi sayang tresnan beline batang kerasa yang beli bingung ngenang sesukat adi megaten tresnane sakit kerasa yang hidup belinde sepi. Ya. Oke. Oh, yeah. D. Antoni gitu ya. Saya tetap manggilnya D, tapi padahal namanya sebenarnya bukan Made ya, Wayan malah ya. Apa kabar D? Sehat? Ya, enaknya panggil D apa Wayan? Astung kare, mau dipanggil apa aja boleh. Ya kenapa D Antoni manggilnya D? Itu banyak yang keliru ya, dua orang nyangka karena D Antoni dikira Made. Sering ya Mas? Ya, itu sebenarnya nama saya aslinya sih sebenarnya beda. Saya Wayan. Dipanggil waktu nama kecilnya itu Debel. Nah, waktu ngeband waktu remaja. D gitu. Ya, adalah sedikit apa namanya spesifik karena dilihat saya dulu kan bukan penyanyi. Saya bukan penyanyi, saya cuma pemain gitar di band. Dari SMA, kemudian reguleran juga kita ambil. Masih instrumen aja ya? Ya, main melodi gitar itu aja. Karena kebetulan saya pakai gitar warna putih. Nah, itu dibilang mirip seperti gitarnya Ian Antono. Nah, makanya saya dipanggil Debel Antoni gitu. Debel. Nah, jadi alamat taman jadi D titik nama asli kan Wayan Sudebel. Dipanggilnya Debel. Ya. Akhirnya jadi Debel Antoni. Lama-kelamaan biar keren D Antoni gitu. Ya, biar pendek sedikit dan keren sedikit gitu. Keren sedikit. Tapi memang dari kecil suka musik deh. Aduh, sebelumnya Pak Ad ya, kalau saya jawab, ini kalau Pak Ad sendiri yang nanya, sebenarnya bertanya Pak Ad jawab sendiri. Tapi biar orang lain tahu juga gitu loh. Ya, kalau ini khusus. Soalnya begini, kalau orang mendengar tahu, teman-teman yang nggak tahu kan D Antoni asli dari Legian. Sementara Legian, Kuta, identik dan pariwisata. Orang berpikir pasti otaknya otak bisnis, otak wisata gitu, bukan jadi penyanyi gitu loh. Ya, bener. Dari dulu sampai sekarang pun Tiang itu masih ya musik itu sekedar hobi, sarana bergaul dan sarana untuk ya sosialita. Ada yang memang dari umur berapa pertama kali tertarik di musik itu? Di musik saya udah dari SMP. Ngumpul-ngumpul nak ngoyong di lendang di depan Banjar, kejerang gitu. SMA sudah mulai manggung. Nah, justru waktu kuliah, Tiang kan dulu kuliah di Ekonomi Unud. Ekonomi Unud. Kuliah sambil ngamen. Sambil ngamen? Ya, di kampus juga ada grup band, di luar juga pakai reguler di kawasan Belum tertarik vokalis? Belum. Saya main gitar, tapi sedikit tidaknya mencoba. Apalagi sewaktu jujur saya sangat mengagumi grup band Bumerang. Semenjak ada muncul grup band Bumerang, saya pingin nyanyi gitu. Jadi kebetulan mungkin tampilannya ada mirip-mirip dikit. Ntar kita lanjut ya, kayaknya gara-gara dia suka Bumerang, makanya dia punya anak diberi nama Ivan gitu. Pas! Personalnya Bumerang ya. Iya. Lanjut ke band itu dulu deh. Artinya, kapan mulai tertarik ke lagu Bali gitu? Nah, ceritanya sih kalau diceritakan detail mungkin sampai besok pagi kok nggak selesai. Kita berapa episode nggak apa-apa, kan punya stok time 2 bulan nanti. Kalau diceritakan sampai besok pagi. Ya, ini kan kebetulan dulu saya ambil reguler sama teman-teman dari Nusa Dua. Jadi manggung. Ada unik sekali, saya ditawari oleh teman diajak untuk rekaman lagu Bali. Sedangkan saya sendiri dulu mungkin dia kenal lagu Bali paling zamannya Nono Sutarme. Betul. Zaman Yan Beru sama ini lagi satu. Yang Sagita lah terakhir. Setelah itu saya sudah tidak kenal lagu pop Bali itu seperti apa, tidak mengikuti. Sombong nih. Tetangganya sendiri Widi Widiano dekat malah nggak kenal ya. Ya, apa namanya, idealismenya jalan. Tidak artinya
orientasinya ke lagu Bali Ya waktu mungkin itu, waktu itu kan ya namanya juga kita rambut panjang, kemudian celananya cutbray, susah lah ke lagu Bali kayaknya. Tapi memang waktu itu di sini dalam tanda kutip membaptis diri sebagai rocker gitu ya. Memang kita alirannya memang seperti itu. Kalau nggak bawain lagu Iron Maiden, Halloween gitu kalau manggungnya. Tambah lagu-lagu Indonesia, dulu kan band-band Indonesia banyak. Jadi band rock. terkesan masih agak berjarak dengan lagu Bali waktu itu awalnya. Bahkan tidak pernah dengar, anggaplah kurang mendengar begitulah. Ya. Tapi ketika kemudian tadi teman menawari rekaman itu? Nah ini yang unik nih. Justru yang menawari saya kebetulan saya ketemu teman, satunya tukang parkir, satunya tunanetra. Pak pasti tahu lah, tukang parkirnya yang suka parkir di Ponorogo, beli kadar Simalu Duri. Apa kabar beli kadar? Lama nggak ada kabar. Ya beli, ya wah lama banget tuh. Kadar Simalu Duri, kemudian yang bilang tunanetra itu Ketut Subur. Subur ya. Pemain keyboard itu, ya Pak pasti tahu. Nah, lah. lalu Ya, gitu. mereka yang menawari. Mereka yang menawari, saya bilang saya ndak kenal lagu pop Bali seperti apa. Yang dengar sepintas-sepintas, kalau nggak Mandarin, ada sentuhan gamelan, Betul. apa namanya, seperti orang ngaben, ya, pentatonik, ya seperti angklung begitu. Yang kebetulan tidak mendalami untuk seni pelog, tidak mendalami seni gamelan, juga tidak mendalami. Ya mungkin ya agak sulit aja gitu. Makanya ditawari oleh Dok Subur, bawa aliran sendiri aja, bawa suka lagu apa, lagu rock, coba aja bawa lagu rock ke lagu Bali, mau ndak gitu. Akhirnya saya telusuri, waktu itu saya ndak tahu lagu apa yang lagi hit di sana. Ya itu kita coba masuk studio dan saya sendiri juga ndak tahu studionya di mana, produsernya siapa, sistemnya seperti apa. Cuma kepingin rekaman, nyoba aja rekaman. Diajaklah saya ke Arjuna Studio. Ya. Pak Ad masih ingat Agung Takeso? Masih ingat di Dalung? Ya, betul. Saya diajak ke sana. Oh, ini namanya studio. Padahal sekian lama bermusik tapi belum pernah masuk studio, itu pertama kali ya, Pak? Ya, studio yang saya kenal paling studio latihan, bukan studio dinamis rekaman. Dulu, studio latihan untuk ngeband gitu aja. Kita kan enggak ke rekaman. Ya. Akhirnya di sanalah kita coba apa namanya, di sana memang sudah ada Ketut Bimbo, saya ketemu juga di situ, yang stereo saya ketemu di situ, kemudian banyaklah artis-artis termasuk Dedengkot Apple, seniornya Apple Band di sana ya. Ya. Jadi kenal-kenal sama orang, wah asik juga sepertinya nih. Akhirnya kita buat album Bali Ilang. Itu yang pertama. Bali Ilang, biar tidak rock total katanya, beresiko katanya kalau rock total ada sentuhan kecak dan gamelan Bleganjur di sana ditaruh gitu. Selesai. Masukkan Agung Takeso ya? Iya, ya beliau yang ngarang lagu. Sekarang beliau sudah jadi mangku. Betul. Sudah tidak jadi arranger lagi. Jadi arranger lagi ya. Ya akhirnya ya selesai itu album pertama. Saya juga nggak tahu kalau Kadar sama Dok Subur nanti akan bawa kemana, itu masternya sudah jadi. Mereka sekaligus menyarankan dan mereka menyanggupi untuk membantu mempublish, mengedarkan. Iya, katanya seperti itu. Tapi setelah berjalan, ternyata Kadar sama Dok Subur itu juga orang baru ternyata. Akhirnya ya bermodal dengan kemampuan untuk bergaul. Saya coba cari-cari informasi di mana ada produser. Mungkin waktu itu boleh dibilang ya? Ya, nggak apa-apa. Mungkin saya bawa ke Bali Record dulu, ditolak. Ya. Bawa ke Maharani juga ditolak. Aneka? Ditolak. Ya. Akhirnya buntu. Akhirnya buntu. Rilis ya, sendiri. Artinya ya kalau cuma segitu aja sih cobalah kita produser itu sendiri aja. Itu yang pertama kali berarti memunculkan label Suriwati ya? Dulu saya pakai apa ya, lupa saya. Pertama belum Suriwati ya? Belum. SPP itu belum. Akhirnya bagaimana cara, kan sudah mulai banyak temen nih. Ya. Terutama ya teman-teman di Bali Record juga kayak Jeksi Cipluk sudah kenal, Ayu Saraswati saya sudah kenal, Eka Jaya semua. Akhirnya semua kasih masukan.
Akhirnya coba aja cetak sendiri, gimana nyetaknya. Akhirnya saya kerjasamakan dengan almarhum produser Aneka, Pak Oke. Ya, kerjasamakan, biayanya dari cetak, saya dan edar. titip edar. Oh, tepat. Berarti Pak Ad juga masih kuat ingatannya. Itu kejadiannya sudah 25 tahun yang lalu loh itu. Maka ingatnya kan begini, bahwa salah satu cara orang dulu ya solusi yang terbaik titip edar. Ya. Artinya tidak terlalu berisiko bagi produser dan syukur-syukur menguntungkan juga bagi artisnya. Kan Iya. Akhirnya karena ini aliran baru ditolak oleh produser, saya produserin sendiri, artinya biayai sendiri. Kemudian saya bawa ke radio, banyak radio yang menolak, nggak mau puter. Masih Akhirnya untung-untung ya istilahnya apa namanya, awalnya kan saya cetak 1.000, disaranin sama temen, sekalian aja cetak 3.000 koping pita kaset kan dulu ya. Sekalian aja cetak 3.000 biar pangmesan gitu. Saya mau loh Pak cetak 3.000 dan itu kopi. berat menghabiskan 3.000 saya titip edar juga di beberapa distributor yang lain kayak Istana Musik dulu, kayak Santi Jaya. Saya bawa sendiri loh itu, menyanyi sendiri, ngurus semua, sendiri, edarin sendiri. Kemudian ngedarin juga bawa ke sana. Tapi asik juga sih. Jadi tahu seluruh Iya, itu kan. tahu persis berapa kita harus bayar fee-nya untuk distributor gitu. 35% ya. Bawa ke radio juga, bawa ke radio, akhirnya kenal juga dengan penyiar radio. Nah setelah saya amati ya kira-kira sebulan, 2 bulan. Itu dan baru dikduk nggak waktu itu? Kira-kira enggak sih, cuma saya sih orangnya enggak seperti itu Pak. Artinya kalau saya sampai penasaran, saya akan cari tahu sampai ujung. Saya harus tahu lemahnya di mana gitu. Akhirnya kaset yang laku cuma 800 dari 3.000 total keseluruhan 3.000. Masih 2.000-an kaset itu nganceng di gudang di rumah sampai sekarang. Akhirnya ya apa namanya, kaset itu saya pakai ini aja media untuk promosi. Nah itu enggak laku. Kalau dibilang rugi, oke, materi memang tiang rugi materi. Artinya membeli pengalaman itu mahal banget memang. Tapi ada tapinya juga nih. Pasti ada plus minus kan ya, untung rugi. Nah untungnya saya berani melawan arus, saya nggak ikut ya saudara-saudara yang lain ya macam itu. Setidaknya kan waktu itu De Antoni boleh dibilang peletak, ya boleh dibilang pelopor lagu rock berbahasa Bali kan itu. Iya, kalau kita lihat di perkembangan Belantika musik Bali mungkin jauh sebelum ada Lolot, sebelum kita kenal Nano Biru itu sudah tahun 98 sudah saya perkenalkan. Nah gini uniknya gini loh. Menariknya gini loh Pak. Saya bilang tadi materi oke lah, kita kalah di materi. Kasetnya enggak laku, cetak 3.000 laku cuma 800. Tapi di panggung beda Pak. Ternyata request pentas banyak. Request pentas banyak, tapi setiap saya manggung itu justru memukau acara gitu. Jadi apa namanya, kasetnya enggak laku, tapi yang muncul tuh nama De Antoni yang muncul. Artinya kan tidak selalu berbanding lurus ya, artinya bahwa kaset laku, pentasnya laku belum tentu. Kasetnya nggak laku, pentas nggak laku, nggak semuanya signifikan itu ya. Jadi pengertian laku yang saya bilang, kan sudah mulailah kita nempel sama grup Canting Camplung dulu, Kapluk Dadi, semua kan saya masuk ya, kalaupun istilahnya nempel bintang tamu lah seperti itu. Tapi kita bisa lihat kok penyanyi yang kasetnya laris itu kadang-kadang di panggung juga nggak begitu direspon. Respon itu kurang. Ya. Tapi waktu itu De Antoni sempat merasa putus asa nggak? Artinya bahwa itu kan upaya pertama. Ternyata lagunya, kasetnya laku sedikit. Enggak. Seperti tadi saya bilang, saya penasaran. Gimana caranya biar bisa nembus seperti mereka yang mungkin sudah punya nama, itu yang saya pikirkan waktu itu. Artinya justru malah penasaran, coba lagi gitu berikutnya. Iya, artinya begini loh Pak, itu dari manggung direspon baik oleh masyarakat, itu artinya kan saya sudah punya, anggaplah sekian persen orang itu sudah tahu lah. Mungkin aja mereka
namanya untuk De Antoni ya, gitu. kurang, artinya mereka barangkali tidak tertarik mengoleksi kaset, tetapi suka denger lagu bisa jadi. Kan, Iya. ya. Tapi di sana di album itu kan ya kita kan tidak seperti sekarang kita ngomong single ya. Ya. Dulu kan kita ngomong Dulu harus album dulu. Album. Kalau nggak ada 10 lagu nggak bisa jalan. Minimal 8. Ya, minimal 8 juga enggak, Pak. Ya, kalau ada pengurangan CD ya. Ya, album itu di sana juga ada beberapa lagu slow rock. Nah, justru kayak lagu Tresna Ka Pertama gitu loh sering diputar di radio. Lagu Ipian slow rock itu. Lagu saya andalkan sebenarnya ingin gebrak dengan lagu Bali Ilang malah enggak. Justru itu Lagu yang bawa ke lainnya. panggung aja. Itu pada masa munculnya Bali Ilang itu, De Antoni memutuskan ke rock itu kan lagi sedang jaya-jayanya rock Melayu ya, seperti misalnya Eksis dan segala macam. Sempat terpengaruh ke sana nggak warna itu artinya Bapak? Ada, karena pop yang menarik waktu itu kan pop yang ya agak mendayu-dayu agak gitu mendayu-dayu Melayu, kemudian ada sentuhan distorsi, melodi manis gitu. Ya karena kalau dengar tadi apa namanya lagu-lagu De Antoni setelahnya itu kan lumayan dekat dengan rock Melayu akhirnya kan gitu kan. Kebetulan terus aja jadi gitu ya. Nah, itu kalau karena ilustrasi musik aja sebenarnya Pak Ad, kalau seandainya itu kita bawa ke Mandarin juga bisa. Musik saja yang mempengaruhi. Gitu. Tapi akhirnya setelah album pertama butuh waktu berapa lama bagi De Antoni untuk memutuskan nyoba rekaman lagi album berikutnya? Kita dulu ya pengalaman dengan teman-teman itu tidak seperti sekarang tiap bulan kita ada single keluar, enggak. Itu paling setahun baru bisa. Paling cepat ya. Iya, karena 3 bulan proses rekaman, ya mixing itu habis lah sekitar 5-6 bulan lah. Betul. Belum nunggu giliran masuk studio. Nah kita paling setelah itu sudah jadi semua, kita lihat dulu pasar sekarang itu. Kalau penyanyi yang lagi ngetop nggak boleh nabrak gitu. Tahan dulu gitu, jangan dulu. Banyak deh strategi. Kalau sekarang kan asal tabrak kan gitu kan. Ya, sekarang kalau sudah tahu subscribernya udah banyak, mau nyanyi apa aja kan tabrak bisa aja kan gitu ya. Ya sudah pangsa pasarnya sudah khusus dia. Itu De Antoni ngerasa semangat itu bangkit lagi setelah lagu yang mana dia? Begini Pak Ad, jadi dari pengalaman, dari kan ketemu orang-orang musik, penyanyi, pemain musik, kemudian beberapa juga sambil ngopi daripada dingin boleh. Produser, bisa enggak De Antoni itu kompromi sedikit? Sekedar, saya dulu sih ngomongnya seperti ini, saya nggak peduli kamu mau beli kaset saya, mau nggak apa-apa. Yang penting saya bisa tampil. Idealismenya kan begitu. Akhirnya setelah tahu 3.000 tidak laku, mulai mikir-mikir. Saya coba kompromi sedikit. Saya taruhlah, biasanya kalau orang beli kaset pita, yang didengar pertama, kalau yang beli pasti diputar pertama, play, set A1 pasti didengar pertama. Kalau sekarang orang bisa milih ya, kita kok dulu mau nggak mau ya set harus set A1, pasti lagu yang kuat di sana. Tapi boleh saya bilang judul album kedua? Yang buka-bukaan aja. Boleh? Ya. Ya soalnya terus terang saya nggak enak kalau ngomong judul album kedua itu sama Pak Ad. Loh, karena judulnya... siapa tahu gara-gara ini ada yang tertarik sama saya nanti. Judulnya Truno Bubukan. Ya, cukup Truno Bubukan, jangan olehnya ke saya. Truno Bubukan. Ya. Berarti lagu itu memang sengaja ditempatkan pertama setelah kompromi tadi ya? Iya, karena kita tahu ya untuk di album Truno Bubukan juga lagu gamelannya kan cuma itu tok satu. Side A1, side A kedua itu sudah Swarga di Mercepade. Tapi Swarga di Mercepade sebenarnya kan secara... Oh bukan, luas ke kapal pesiar seluruh itu. Ya. Swarga di Mercepade yang berikutnya kan? Ya di Angin Segar. Yang Segaran berikutnya gitu kan, agak beda ya. Masih ingat juga. Dan ternyata lumayan gitu akhirnya. Ya, yang untuk di album kedua, Truno Bubukan, di samping juga orang sudah lebih mengenal De Antoni. Jobnya lancar sekali Pak Adol. Dan perbandingan kasetnya berapa kalau boleh tahu lakunya? Itu saya cetak awal sudah berani 5.000 langsung. Setelah 5.000, habis itu kan saya kerjasamakan dengan
Pak Auke. Data terakhir sampai 30 ribuan. 30 ribuan. Kopi khas. Kalau zaman itu Itu sudah. kan sudah mulai ada bintang tamu ya Pak Sadi Tuna Bubukan itu. Sudah. Nah, itu ada pengaruhnya nggak menurut Antoni? Artinya gandeng orang biar ada warna lain. Itu pastilah Pak Ad. Artinya kita nggak bisa kerja sendiri. Saya nggak mau mengakui bahwa setiap album yang saya buat adalah saya kerja sendiri, enggak. Pasti ada teman-teman, terutama ya ada teman-teman yang semangat, pasti kita ajak. Apalagi dia punya potensi. Untuk di album pertama Balilang itu kan saya sama Anom Putri di sana. Anom Putri ada di sana, kemudian Ayu Swandedi juga ikut di situ. Nah untuk di album Runo Bubukan yang kedua, saya coba ajak teman-teman waktu itu, siapa ya? Yan Ferry ya? Belum Yan Ferry, belum. Ya Sega di Angin Segara ya? Iya. Oh, Yan Ferry ya? Yan Ferry, betul. Saya sendiri juga lupa. Angin Segara baru Yasa Sega sama Adi Smarandana. Ya, wah yang punya kaset lupa. Saking banyak hitsnya. Ini gimana? Orang sebenarnya seperti saya bilang tadi loh, Pak Adu, harus Pak Adu bertanya sendiri, jawab sendiri. Yang jujur akui, Pak Ad inilah sebenarnya yang menyebabkan De Antoni punya nama itu. Saya akui itu. Oh, gini deh, kalau benar nyambung lagi soal tadi lagu itu. De Antoni akhirnya orang nyebut rocker Bali. Rocker Bali De Antoni. Memang ngerasa sebagai rocker nggak itu? Karena Ya, kan penampilannya akhirnya Kijo-Kijo harus rambut panjang, jangan blue jean, misi rantai deh kan gitu kan. Ya, image itu kan bisa dibuat Pak Ad. Tapi kalau keseharian, kalau orang tahu, saya sih sebenarnya cocoknya nyanyi dangdut sebenarnya. Pernah? Sebenarnya cocoknya itu seperti itu. Tapi kalau di video klip harus sangar sesuai karakter. Tapi waktu di album-album awal itu, suaranya cukup melengking juga, dapat juga ya? Ya, itu bawaan dari main band, backing-backingin penyanyi lead vokal. Cuma kalau sekarang udah nggak kuat ya. Jujur. Perlu bertapa lagi lah. Perlu yoga lagi. Kemarin ada satu pertanyaan titipan deh, kebetulan saya masih ingat, ada yang nanya, tanya De Antoni ada minat nggak untuk mengaransemen ulang lagu-lagu lamanya dirilis kembali gitu. Ya itu udah semacam hit Swarga di Mercapada, Luas ke Kapal Pesiar, dan itu kan masih sangat dengan keadaan sekarang tuh masih sangat relevan gitu, masih banyak terjadi. Sementara kemarin kan bukannya gimana, mungkin saya harus akui bahwa semua lagu saya itu sih sebenarnya dia nggak kasih orang untuk rilis ulang, didaur ulang, pas segala macam. Karena saya punya pion, ada Ivan. Nah ini rencananya saya mau kasih Ivan. Junior saya. Kenapa bukan De Antoni sendiri? Mungkin saja kita coba, cuma sekarang setelah Pak Ad kan tahu kita lama udah nggak berurusan ya Pak Ad ya. Terakhir paling tahun 2007 sewaktu album ke-7, sudah 7 album loh saya. Iya, setelah itu. Ya, album ke-7 Boyo itu tahun juga ada ya. Terakhir Cetak Beli Tresno. Ya. Nah, itu yang terakhir saya setiap ngeluarin album pasti Pak Ad, pasti saya nyari. Mau launching gitu, pasti Pak Ad. Nah, lagu-lagu itu deh kalau dilihat track recordnya, hampir semuanya itu ciptaan De Antoni sendiri ya? Tidak. Tapi hampir pasti semua lagu yang saya nyanyikan, saya perbaiki. Oke. Artinya sebagian dari pencipta lain, tetapi mesti diubah, disesuaikan dulu gitu ya? Dibongkar, saya pasti bongkar. Karena yang saya cari mungkin dengan bertambahnya Jam Terbang, album pertama, mungkin album pertama saya ambil semua, belum ngerti itu seperti apa. Kemudian mulai album kedua, 3, 4, 5, 6, 7 itu tidak ada murni kalau orang ngasih saya lagu itu. Ketika menggarap lagu itu, De Antoni ada melibatkan orang lain nggak untuk aransemennya atau juga one man show? Untuk gitar kebetulan saya cocok sama Dek Melon. Oke, dari kalau dulu ya. Melon dulu dari lawas lah, tahu lah kalau musisi Bali zaman tahun 90-an ya. 90-an sampai awal 2000 lah masih ada. Dia kan gitaris Black Band ya. Betul. Kalau untuk mixing aransemen bisa siapa? Awalnya kan saya kenal semua aransemen, semua arranger di Bali itu pernah nggarap lagu De Antoni. Anggapnya taruhlah dari Gung Takeso, arranger juga, Jimmy Sila A juga pernah bikin satu album, Eko Wicaksono juga satu album, kemudian De Arte juga satu album. Bahkan De Arte itu malah
kolaborasi dulu. Buatnya di rumah. Yang paling cocok bagi D'Antoni yang mana? Sama. Bukannya baik buruk ya, tapi yang feel-nya tuh D'Antoni paling pas kayaknya Bang. Sebenarnya sama saja Pak Ad, karena semua mengerti lagu yang saya inginkan, semua mengerti. Sama saja, cuma skill mereka saja, mungkin di piano mungkin lebih pas ke De Arte. Masing-masing punya ya. apa stylenya sendiri. Kalau gitu dicari feel lagu sih lebih ke Mas Eko ya. Ya, Eko Wicaksono, dia lebih menjiwai kalau lagu seperti ini. Kalau Jimmy Silla mungkin ya lebih ke apa namanya aransemen yang baru-baru, pentatonik sebelum orang belum tahu loh, kayak macam sekarang kan apa namanya Melodyne kan ada dulu, sebelumnya kan vokal tune namanya. Ya. Itu Jimmy Silla sudah bisa pakai itu, almarhum sudah bisa dia memperbaiki sekarang yang orang lebih gampang pakai autotune. Kalau sekarang autotune aja. Ngomong soal autotune, pernah nggak D'Antoni mengalami, dia bercerita tentang buruk-buruknya juga, artinya bahwa di panggung itu suaranya tiba-tiba entah nggak dapat atau malah kacau dan segala macam? Itu sudah pasti Pak, terutama zaman tahun 98, 99 sampai 2000 itu kan padat itu. Jadwal manggung itu padat. Pokoknya setiap minggu itu ada lah 2 sampai 3 kali setiap minggu. Keliling Bali lah. Ya mau besar, mau kecil gitu. Kadang-kadang kita ya namanya manusia pasti pernah kan. Pasti pernah. Tapi biasanya saya berguru untuk urusan itu sama Bayu KW. Oh. Kenapa Bayu KW? Dan Tony saya langsung ketawa. Dan orang mungkin juga, berguru sama Bayu KW. Saya sering sepanggung dengan dia. Dia kan pakai waktu itu trademarknya dia Truno bukan bersaing dengan Sarinam Terry Kasem gitu. Ya, karena kan gitu ya, trik-trik kita di panggung ya, sama saya bercanda tadi itu. Kalau seandainya kita nggak nyampe, mic itu bawa aja ke penonton gitu stylenya. Kalau ngerasa nggak pede, mau ngambil, mau melengking apa gitu, bawa. Atau kita bilang, terlalu banyak ini gitu. Ya banyak gimmick-gimmick lah. Artinya begini loh Pak, kita sebagai penyanyi kalau sudah apalagi dulu asik sekali ya sebelum zaman sosmed sekarang kita berhubungan dengan penggemar itu dulu jauh lebih bagus, lebih intens. Iya. Mereka cuma dengar suara kita di radio, begitu kita datang ke desanya dia mau baru beli, mereka mau beli tiket untuk sekedar ketemu dengan penyanyi. Kemudian kualitas pun bisa tidak begitu diperhatikan sama mereka. Saya nggak peduli mau seperti apa keluar yang suara. Peduli menggending beru asal buat tepuk penyanyi. Gitu. Yang penting nih menggending cek penyanyi asli ini gitu. Itu biasanya. Sekarang udah lihat di YouTube aja cukup gitu kan. Ya, termasuk juga berinteraksinya kan dulu kita pakai surat. Saya mungkin di satu ruangan ini penuh dulu surat-surat cinta. Pos, masih ya. Surat penggemar itu sekian dus. Satu ruangan bisa sekian itu parfum itu menunjukkan bagaimana effort mereka ya untuk berinteraksi dengan idolanya. Iya, gitu ya. seperti itu dah. Makanya saya bilang dulu tuh mungkin kita enjoy sekali. Masih ada orang bawa kertas, dulu tanda tangan baju gitu. Bela-belaan soalnya kan dan beli kertas itu juga kertas surat yang isi gambar-gambar dan parfum. Kertasnya pasti harum ya. Iya. Ada masih nyimpen nggak ya ini? Ada nyimpen nggak Anda? Nggak tahu dia. Zaman milenial belum udah nggak ada ya. Nah ini ada yang suka, pasti ada yang nggak suka juga. Nah pernah nggak menghadapi atau pernah nggak menghadapi dan seperti apa D'Antoni meladeni orang-orang yang barangkali, kalau istilahnya sekarang mungkin nyinyir gitu sama D'Antoni? Oh, itu biasa itu. Kalau sesama teman penyanyi apa dengan penggemar? Dengan publik iya, dengan apa juga ya. Biasanya yang terjadi begini, apa namanya? Saya sih sebenarnya seperti dibilang tadi Pak, saya nyanyi itu mungkin sekedar hobi dan pakai sarana untuk bergaul. Bukan berarti saya nggak butuh uang. Itu kan munafik kalau bilang seperti itu. Jadi kadang-kadang ada satu pementasan yang meminta kita untuk nganyah. Ya. Kemudian kita hubungi teman-teman, ajak manggung di sana, minta bayaran, cariin kemana gitu loh. Kadang-kadang pernah juga
uang saya sendiri loh, saya pakai bayar mereka. Untuk Karena sekedar dari uang penyelenggara transport. acara memang nggak ada. Memang nggak dana. ada dana. Artinya istilah sekarang tuh ada yang baru kalau bilang seperti itu, Pak. Berapa dibayar biar keren? Kita dibayar 3M gitu. 3M itu apa? Makan, minum, makasih. Berarti transport nggak juga ya? Cuma Nggak. makan, minum, makasih. Ya, hitung-hitung kalau saya dulu memang ya terkenal sih, biasanya saya balik-balik kan Pak, kalau manggung di mana gitu, kalau ditanya De Antoni minta budget berapa gitu, saya biasanya balik tanya ke panitia berapa budget ada untuk saya gitu. Itu Belak-belakan itu aja bahasanya gitu. seperti itu. Karena saya enggak, misalnya waktu nyanyi ada, pingin nyanyi di sana. Tapi kan munafik kalau kita pasang tarif sekian, kasihan juga kan gitu. Pernah nggak ada yang mungkin bukan memboikot ya, artinya mungkin aduh Bang De Antoni sombong aja nih. Nah, itu misalnya apa gitu, ada nggak omong-omongan kayak semacam itu? Nah, yang ada itu sebenarnya justru sebaliknya loh Pak. Gimana? Kalau mereka kenal saya, mungkin Pak Ad kan tahu sendiri ya, kan ini untuk netizen ini Iya, ya, untuk benar. pemirsa ya. Betul. Pak Ad pasti nggak nanya. Karena sekian event dibuat juga mana saya pernah tersinggung dengan budget yang ada gitu. Belum pernah seperti itu. Nah, kadang-kadang kita lihat kita nyanyi itu untuk memuaskan penonton. Ya. Kan itu sebenarnya tujuannya. Tujuan utama itu. Iya. Yang penting penonton dulu puas. Ya. Urusan kita Dan boleh. saya mungkin ada perbedaan sedikit dengan penyanyi yang lain. Ya, penyanyi yang lain payuk jakan kan di sana. Ya. Kalau tiang kerja saya ada yang lain. Artinya yang dibayar membedakan. mahal, terima kasih. Ya. Dibayar sekedar juga oke. Ya, gitu. kadang-kadang kalau dibayar mahal juga yang mokoh tuh kru saya. Ya, untuk menservis Ya, mereka lah. pulang manggung pasti pesta sama mereka gitu loh. Jadi enggak munafik, enggak perlu uang. Kalau memang ya, ada budget ya kita ambil. Lebih ke hobi itu tadi gitu ya. Nah, kalau dari sekian lagu yang baik De Antoni ciptakan, yang De Antoni ciptakan sendiri dulu lah, kita bisa aja. Ya. Dari yang pernah De Antoni ciptakan, yang paling berkesan, tidak harus sukses ya, gitu. Lagu yang mana? Saya menciptakan Voyager Romeo. Justru sebaliknya, kalau dibilang gendeng-gendeng juga sih sebenarnya Pak Ad. Kenapa? Beberapa lagu yang tiang sendiri loh sebenarnya yang ciptakan, tapi saya pinjam nama orang pakai penciptanya. Saya kok punya sugesti, ya, zaman saya dulu punya kan sugesti ya. Ciptaan vokal De Antoni jelek sekali kedengarannya. Sepertinya tidak ada tim yang gitu loh mindset saya Bukan dulu. nggak percaya dengan nama sendiri ya, tapi lebih karena kepada biar nggak terkesan one man show. Iya, tadi ya. itu yang ini. Kalaupun sebenarnya sama, kalau Itu dibilang Voyager Romeo itu namanya, saya lupa siapa dipakai nama di kaset. Sugi Sugi. sama Ketut Bulit itu kakak saya. Dia nggak ngerti musik. Saya kira malah itu justru nama samaran, nama maya gitu yang ada namanya gitu ya. Bukan itu. Ya artinya mungkin Sugi ya saya ajak kenjarang-kenjarang kasih tembang, liriknya Ternyata saya gitu, buat jadi semua. artinya kasih nama orang lain aja karena sugesti gitu ya malah ya. Kalau yang diciptakan orang lain gitu, lagu yang mana? Ciptakan orang lain. Seperti saya bilang tadi, seperti lagu Depang Beli Pedidi, itu kan Mayun Guang, asli sini ya, dia dari Guang Sukawati. Lagunya hancur sih sebenarnya demonya, kanan kiri oke gitu. Awalnya ini kan yang Tapi tadi saya denger beatnya kok ini bagus beatnya yang De gitu. Antoni nyanyikan tadi di awal itu kan sudah diperbaiki. Sudah. Sesuai patchnya. Masih ingat nggak yang hancur itu tuh kayak gimana nadanya? Ya kanan kiri lah pokoknya, kanan kiri ada misal Tapi kenapa tertarik? Biasanya kita gitu ke Daud, itu namanya dibilang ke Daud, mekletek gitu loh. Ada lagu seperti ini, baitnya bagus nih, tapi rapnya jelek gitu. Perlu perbaiki dulu. Jadi gitu. saya ambil baitnya, rapnya saya buatin gitu. Kadang-kadang ada rapnya bagus, depannya jelek, Perbaiki. kita buatkan dia untuk baitnya gitu. Oh itu yang De Antoni bilang di awal ya, ada Ya. banyak lagu yang perlu sentuhan lagi. Pasti jadinya dibongkar, gitu ya. pasti saya bongkar. Semua lagu seperti itu. Nah yang di antara album-album itu juga sekian lama ya, dari awal sampai terakhir, De Antoni seperti yang Lajun cerita tadi ya, tidak mau berkarya sendiri. Ya. Nyaris di tiap album selalu ngajak pendatang baru gitu kan. Pendukung baru. beri kesempatan lah. Nah, Sebenarnya seperti apa De Antoni ngerasa bahwa ya walaupun mungkin
tidak langsung melejit di album D'Antoni, tapi akhirnya kan jadi. Seperti anggaplah pernah ada Dewi Pradewi, ada Yan Ferry, ada Adis Marandana. Ya, Sesega. Adis Marandana susah yang hubungi. Mau kita ajak ngobrol tuh tentang kidang polosnya itu. Mungkin saya karena kebetulan bersebelahan tembok dengan dia itu. Adis Marandana iya, terus ya Sesega juga iya. Jaya Pangus juga. Jaya Pangus ya, cukup banyak itu loh penyanyi yang D'Antoni. Itu gimana D'Antoni waktu berpikir bahwa ini potensial, ini saya ajak atau gimana? Gini loh Pak Ad, saya itu seperti ya Sesega lah anggap ya. Dia baik sama saya dari dulu juga masih apa namanya, kan masih lajang semua itu. Masih lajang semua, Yan Ferry juga. Artinya ya anggaplah diajak kemana aja mau. Kemudian nyanyi juga saya targetkan dia nanti tak ajak dan mendukung album gitu. Semangat kan? Tapi lagu itu sudah dibawakan setiap kita manggung. Kalau ada D'Antoni dapat panggung, biasanya mereka yang sebagai pembuka gitu. Kalaupun nyanyiin lagu orang lain gitu. Akhirnya dari satu mobil kita sering dah. Artinya saya tuh nggak bisa sendiri. Jujur saya nggak bisa sendiri. Segalanya itu kita memang harus perlu teman. Kalaupun ya sebagai pendukung juga saya tidak ngenyek gitu loh. Artinya secara keseluruhan siapapun yang Pak Ad sampaikan tadi, saya tidak mengklaim mereka itu ngetop gara-gara D'Antoni, enggak. Saya enggak bilang seperti itu. Artinya paling bahasanya ya pernah ikut saya gitu. Dan artinya masalah bisa gitu ya. Bisa ngetop ataupun punya nama seperti sekarang itu karena saya belum tentu. Karena mereka sendiri yang punya potensi untuk maju. Punya potensi semuanya itu gitu ya. Karena di luar itu juga banyak kok yang mendekati, kan biasa pangnya. Gara-gara di penyanyi, gara demen menggendeng. Itu ada nggak yang dalam tanda gitu. kutip itu yang dalam tanda ada nggak yang dalam tanda kutip ngelamar atau misalnya ngajak diajak aja bareng si rekaman? Banyak, banyak seperti itu. Banyak seperti itu. Pertimbangan untuk mengatakan iya dan tidak itu apa? Ya paling saya suruh belajar lagi ya gitu. Kadang-kadang ada orang punya keinginannya besar sebagai artis. Sudah ngomongin artis loh Pak Ad. Sedangkan vokalnya sendiri belum memadai modal gitu. Modal dasarnya dulu harus diperkuat kan. Ya. Ada juga kadang-kadang kayaknya kamu vokalmu belum bisa masuk kayak. Karena kamu cantik, gimana kalau kamu jadi model aja gitu loh. Ya, model video klipnya. Itu ada itu 1-2 orang itu model itu sebenarnya karena dia bisa ngelihat potensi lainnya gitu dia bukan. Artinya tetap membantu mengarahkan dia sesuai kemampuannya kan. Artinya ya semua itu sebenarnya bolehlah dikategorikan. Kiprah saya di Pop Bali itu cuma ya ingin punya grup gerada geruduk gitu aja. Ini kan belakangan kan ketika 2007 album terakhir mulai kemudian agak meredup-meredup, akhirnya cukup lama hilang. Iya. Baru belakangan mulai mencoba muncul lagi di YouTube, di sosmed. Itu pun lagu yang harus menghilang dulu gitu deh. Gini loh Pak, artinya dulu ya, sewaktu lagi enjoy, ya itu kan saya sudah album ke-7 Cutak Beli Tersne yang terakhir itu sudah mulai saya istilahnya anggap sibuk lah. Kadang belum ngayah di Banjar, belum di desa, belum perusahaan keluarga harus saya urus. Pariwisata sedang kenceng juga. Makanya waktu itu saya lebih konsen untuk ngurus restoran. Itu restorannya buka sampai malam. Kalau seandainya kita manggung keluar dari pagi sampai besok paginya baru kadang-kadang baru datang, paling ya dapat berapa bayaran. Kalau usaha dibenerin ya jauh dari itu. Kalau itu yang saya utamakan. Nah saya sebenarnya waktu tahun 2007 itu enggak istirahat sekali enggak. Karena saya lagi jenuh rekaman bikin album dengan polemik segala macam banyak itu polemik. Apa namanya di perjalanan itu masalah pembajakan semua serba salah. Kalau itu dibilang lagi apa anak-anak sekarang tahu ya. Kalau dulu kaset kita juga kaset aja kadang direkam. Betul. Baru keluar PCD kita baru lempar harga 15.000, udah dikereneng seminggu keluar dikereneng 5.000 3.500 bahkan. Nah, waktu tahun 2007 kebetulan ini ada pilkada Badung. Nah, di sana ada yang memfasilitasi saya untuk bisa masuk.
coba bikin lagu. Nah kebetulan waktu itu maskot Badung itu belum. Sebelum itu, jadi ada yang menawarkan, ada kandidat Agung Gede Agung Sudikerto gitu. Nah sekian lagu masuk di sana, saya ikut bersaing, saya bikin lagu Agung Sudikerto dulu. Nah kebetulan lagu saya yang diterima di sana gitu. Akhirnya kita dapat panggungnya semua. Kan semakin asik loh Pak. Kita setiap Simukramo di sini diundang nyanyi di sana. Cukup saya seperti itu. Kemudian kayak Bang album. Artinya nggak berpikir lagi soal popularitas artis, nggak begitu ya jadinya lagi ya. Nggak, eksistensi justru saya lihat mau ambil di sana gitu. Nah setelah itu ada permintaan dari Ibu Bupati, ya Ibu Bupati, Bu Ratna Gede Agung, sama Bu Sudikerto dulu minta dibuatkan lagu Maskot Badung. Nah tapi dikasih waktu seminggu, saya mau puter otak tuh buat lagu itu. Dikasih judul aja. Bukan Jepun ya? Bukan Jepun. Belum nggak aku pikir saya sebenarnya lebih cocok. Jujur, ini bukan karena dia ada di depan saya memuji. Saya salah satu penggemar lagu itu. Terutama, saya nggak tahu bagian apa namanya. Enak itu, dan makna lagunya, liriknya dapat. Itu idenya gimana akhirnya seminggu itu bisa jadi? Saya sih sebenarnya itu kerja bareng dengan Gusno. Ya, dengan Gusno. Dia yang punya tembang lagu-lagu itu. Mungkin seperti tadi saya bilang saya bongkar. Kebetulan ini saya waktu itu loh Pak, waktu ngaben masal di Legian itu kan kebetulan dapat tugas jemput Ida Prande. Jemput Ida Prande. Nah di mobil iseng bungan Jepun nih kan, tapi maknanya tuh seperti itu pertanyaannya. Saya tanya sama Suryan Tiang di Griyo ini. Ada di sana saya dapat sebenarnya makna itu. Mungkin kebetulan dari saya nanya di kabupaten juga tidak ada makna seperti itu. Hanya maskot aja, nggak filosofinya nggak dapat gitu. Bunga Jepun itu adalah salah satu bunga yang sarinya itu nempel dengan mahkota. Sarinya lekat. Segitu pemimpin, aja saya sudah kebayang bahwa pemimpin dekat dengan rakyatnya. Saya bawa ke sana jadinya. Makanya boleh nggak nyanyi dikit ya bagiannya kayak yang Denton ingat yang mana? Dikit aja. Ngiring jesik yang mana sekadi ibungan Jepun mandene mantek reng taman hati. Itu kan? Itu yang saya suka juga. Dong tegarang ya cingakin sarinnya nekat di bunga cihna manggala raket reng rakyat. Itu awalnya mungkin banyak juga yang nggak percaya, termasuk saya. Masa sih D'Antoni bisa nge lagu gini? Kan gitu. Karena rocker tiba-tiba jadi filosofis banget. Kalau lirik ya saya buat semua. Artinya kalau tembang itu ngadung-ngadungan nggak Gusno. Dia main ke rumah. Tapi kalau dibilang asik nggak asiknya deh, lebih asik mana gitu? Bisnis sama nyanyi deh. Ya. Bukan memilih ya. Kalau dipakai hidup. Ya untuk menekuni kedua-duanya gitu loh. Ya kalau kita lihat ekonomi, secara ekonomi, ya sudah pasti bisnis lah Pak. Kalau nyanyi itu ya tetap aja. Tapi kalau asiknya? Asiknya ya asikkan nyanyi. Di sana ada penggemar. Kalau bisnis pusing ya malah ya? Bisnis ya dibilang pusing kalau pas lagi sepi. Apalagi COVID kemarin ya? Pas COVID. Saya megang itu jual nasi jinggo. Sempat buka warung Uyah Lengis gitu. Bukan Uyah Lengis. Angkringan ULL, Uyah Lengis Lemo. Tapi itu keren. Perjuangan ya namanya ya. Angkringan saya keren waktu itu dalam pandemi. PPKM. Saya melanggar. Taruhlah misal Lolo, Nanu Biru, Widi Widiana, Panji Kuning, Yan Srikandi, siapa lagi, semua manggung di angkringan ULL. Menjadi undang manggung di angkringan, hidang ya. Sibuk manggung bekerja kan udah normal kok. Pintar dia pas waktu itu siapapun bisa tampil di sana, gampang kan gitu. Ya, saya kan berterima kasih Pak. Jadi teman-teman masih baik sama saya. Kalaupun tidak ada mahar, kita nggak bisa bayar. Minimal lah besok-besok kalau mereka itu punya acara. Ya ibaratnya itu udah silaturahmi, kerama itu kan. Nah deh, ada satu deh yang terakhir yang sempat kita singgung di awal.
soal nama Ivan gitu. Ya. Di Anthony, saya lupa siapa nama putrinya deh. Yang kedua, adiknya Ivan ya. Debbie. Kedua-duanya nyanyi ya, Ivan sama Debbie. Ya, Ya? nyanyi juga. Nah, itu memang sengaja diarahkan, dicetak, atau karena minat mereka? Karena sampai sekarang pun dari kecil Ivan sampai sekarang kan menyanyi juga. Ya, kalau diarahkan sih sebenarnya kata arahkan itu mungkin benar dan mungkin tidak terlalu keras, artinya tidak dipaksa. Jadi kebetulan lingkungan yang saya buat di rumah memang lingkungan musik. Pokoknya setiap sudut tuh ada speaker, setiap kamar ada speaker, kemudian ada komputer dan saya juga main musik di rumah. Jadi kita buat lingkungan seperti itu. Terutama Ivan kan memang sudah dari kecil. Dari kecil Dari banget TK itu sudah nyanyi pakai -1. Jarang kan Pak. TK itu sudah bisa nyanyi pakai -1. Akhirnya JCKG itu apa, jagoan apa? Jagoan PS. Jagoan PS, lagunya terkenal udah. Ini pengaruh bapaknya nih lagu jagoan. Itu band. Sebelumnya di kelas 1 SD, Pak Ad mungkin pernah dengar lagu Pecalang, Bhinneka Tunggal Ika, Hati-hati. Mungkin sekarang anak-anak masih gandrung itu. Nggak tahu penyanyinya siapa. Nah lucu kemarin Ivan kemarin kan ikut JKG Bagus Badung, runner up 1 di sana. Waktu berkumpul di sana tuh teman-temannya itu sebenarnya penggemarnya dia waktu cilik gitu loh. Cuma nggak tahu ini penyanyinya gitu ya. Terakhir baru katanya mereka tahu. Wah, Pak teman saja lagu tuh, masa Cingenang depan gitu. Kayak seperti itu jadinya. Baru ngeh gitu loh. Karena memang kita nggak lanjutkan itu. Nah, ngomong soal itu tadi kan memang mengarahkan. De Anthony mengalami sendiri, jadi musisi segala macam ini gitu. Rela nggak, merestui nggak gitu anaknya jadi musisi juga? Ya paling nanti kan sisi positifnya aja. Tracknya seperti apa, kalau kamu mau ikut misalnya jejak seperti bapak misalnya jadi penyanyi, kemudian itu positifnya di mana, link yang kamu lalui yang mana. Kadang-kadang kan ada orang jadi musisi itu brutal. Contoh ya, misalnya dari pengalaman saya dulu, ada beberapa grup band kalau nggak minum nggak bisa nyanyi gitu loh. Ritualnya sebelum nyanyi minum dulu. Ya, bagi tiang sih ya itu sah-sah saja kan. Mungkin ya dia sudah mensugesti otaknya kalau mencing minum mencing juara tampil gitu. Dan kenyataan jadinya kan gitu. Seperti itu jadinya. Kalau tiang sendiri malah kalau kena minum saya lupa lirik lagu. Pernah kejadian? Kan? Pernah. Yang semestinya di setting nyanyi 3, jadi satu lagu aja udah cukup. Kan kuat gitu ya. Pernah dulu tuh sering dah artinya gitu. Tapi itulah suka dukanya perjalanan jadi terutama kalau ngibur pas basar itu loh Pak Ad. Iya kalau basar kan kita nggak kontrol loh kadang-kadang. Basar itu kan identik dekat dengan minuman beralkohol. Kalau nggak bisa ngontrol, ya bablas kan itu jadinya kan. Nah, Dek, yang terakhir Dek. Dari tadi kita nggak nyinggung-nyinggung gitu, saya nggak tahu. Istri De Anthony punya suami yang rock, yang orang kayak gini. Gimana suka duka? Ada istri pernah mengeluh nggak atau pernah ngerasa gimana nggak gitu? Misalnya, apalagi dulu ketika masa-masa awal itu masih ngetop itu harus pentas sampai pagi segala macam. Gimana ya Pak Adi ya? Pokoknya saya mungkin termasuk orang yang paling bersyukur lah dapat istri saya sekarang. Ya karena dia itu memberikan keleluasaan, bebas tapi tetap bertanggung jawab gitu. Satu hal yang saya pegang bahwa saya tidak akan nyari istri kedua itu enggak. Jadinya itu aja ya? Itu saja. Pokoknya enggak mungkin dah. Artinya beli bubur tekor kutang di sisi gitu. Ya gitu istilahnya. Artinya kita bergaul itu di luar. Jadi enggak akan mencampuri urusan rumah tangga. Betul. Artinya disupport dan diberi kepercayaan kan gitu. Iya. Mungkin itu juga termasuk juga sudah saya transfer juga ke anak bahwa gimana kalau di keluarga itu jadi musisi itu enggak mesti kan kadang-kadang banyak loh bilang diri rocker kenapa nggak cuma ya figurnya saja seperti saya misalnya oke lah orang rocker artis bla 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 seperti itu dari bilang biasanya rocker urakan saya enggak orang ya saya percaya menilai seperti itu.
Kalau memang di situasi formal ya saya formal. Formal, Ya. lain lagi kan Kalau apalagi pas manggung kelihatan apalagi pas surakan. di Banjar sangkep ya nggak bisa begini kan Nah, di lain lagi kan. Ya kalau dibilang urakan sekali mana saya anting-anting nggak pakai, tato juga nggak ada. Deh, ini saya benar nih penutup nih yang sekali ini benar. 2024 kan sudah dekat. Ya. Link kan banyak. Kenapa nggak ada minat untuk coba nyalek deh? Waduh, itu kita nggak lalui loh pembicaraan tadi itu. Kenapa? Karena orang kenal De Antoni cuma penyanyi. Dulu saya 10 tahun loh ketua apa namanya, ketua ranting PDIP Legian. Kemudian ke PAC. Ya. Kalau memang memang saya merasa passion saya memang di Jalan politik, di sana. mungkin sudah dulu nyalek. Kenapa nggak tertarik? Kenapa akhirnya passionnya nggak sampai ke sana? Bagi saya itu sebenarnya ya, mohon maaf nih mungkin ya masing-masing orang punya pandangan beda. Kalau saya melihat politik itu jahat. Politik itu sebenarnya kalau kita pakainya mau beraya itu kalau cuma kita melihat kepentingan partai saja kan susah. Iya. Saya sih sebenarnya lebih mengultimatum atau memposisikan diri saya ingin jadi seniman dan pengusaha. Biar saya tidak ada beban, ceritanya pingin bantu orang atau misalnya bergaul kemana, biar belum apa-apa sudah dicurigai, oh Ya. politik, dia perlu suara itu seperti itu. Dan kemana-mana pasti dipikir, oh ini dari warna ini Ya, nah, gitu. akhirnya apa yang terjadi untuk urusan politik saya paling bisa hanya sebagai penggembira. Gitu aja, mungkin jadi Mendukung saksi, betul. mungkin jadi saksi saat pemilihan gitu aja. Tapi untuk terlibat di dalamnya kayaknya Ya. enakan bisnis dan Dan nyanyi saya ya. sendiri juga nggak mau pakai figur saya Ya. untuk promosi politik gitu. Biar nggak dicap gitu loh. Kalau nggak dicap seperti itu kan susah. Kan Nanti penggemarnya malah terkotak-kotak nanti jadinya. Iya. Oke deh. Iya. Terima kasih banyak obrolan sore hari ini ya. Ini saya Cukup belum panjang. minum kopi loh. Udah dingin Iya. kopinya. Iya. Dan mudah-mudahan nanti kita tunggu kabar baiknya. Remix ulang lagu-lagunya itu entah Ivan atau De Antoni. Karena saya yakin masih banyak yang merindukan Boyo Jeromeo, kayak gitu kan. Ya, musisi Sorga di kalau Baca menurut Pak Pada. Ad gimana Pak Ad? Untuk genre yang mendayu-dayu gitu masih, ini sekarang kan ya pasar menginginkan OA, Penggemar saya kira masih tetap ada. koplo-koploan gitu. Koplo banyak penggemarnya. Yang mendayu-dayu juga saya kira masih banyak penggemarnya. Tinggal bagaimana sekarang mengemas Iya. lagunya aja kan gitu artinya. Ya barangkali tidak full seperti yang dulu mendayu-dayu, barangkali kan diaransemen ulang. Disesuaikan Gitu, sedikit ya. Siapa tahu cocok. Dan karena temanya saya bilang tadi relate dengan keseharian masyarakat, ya anak-anak sekarang pun saya kira nggak berjarak dengan lagu-lagu yang dinyanyikan dulu gitu. Ya, mungkin ya Oke. itu terima kasih banyak Pak Ad. Ya. Jadi ada semacam input. Mudah-mudahan akhir tahun lah. Ditunggu karyanya gitu. Saya tidak mau daur ulang lagu yang lama, tapi mau bikin lagu baru. Wah, kita tunggu ya kabar-kabar lagu baru dari De Antoni. Siapa tuh duet dengan Ivan nanti ya. Oke. Kalau Ivan nggak ke lagu Bali, maunya dia ke nasional. Oke. Wah, Terima kasih banyak benar-benar. Des atas obrolannya. Kita tunggu nanti kabar baiknya dan tetap jangan lupa salam cangkir kopi hangat. Oke. Salam cangkir kopi hangat. Oh iya. Ah.